Halo, bertemu lagi dengan Kak Gina. Kali ini Kak Gina akan membahas TO7 UTBK Biologi. Saksikan terus ya. Nomor 66. Percobaan Weismann mendukung teori Darwin tentang seleksi alam. Sebab menurut Weismann, perubahan tubuh itu terjadi karena pengaruh lingkungan dan dapat diwariskan kepada keturunan berikutnya. Apakah benar atau salah? Kita lihat. Nah, percobaan Weismann ini yang sangat terkenal adalah percobaan pada seekor tikus ya. Jadi pada percobaannya pada seekor tikus yang ekornya dipotong. Jadi kalau misalnya ini ada tikus, oke. Nah, nanti si tikus ini ekornya dipotong, ya. Kemudian dia kawinkan dengan seekor tikus lagi, tapi ekornya nggak dipotong, oke. Nah, ekornya nggak dipotong. Ternyata ini menghasilkan keturunan atau anak tikus yang ekornya utuh, tetap panjang ekornya, begitu. Nah, kemudian si anak tikus ini dia potong lagi dan dia silakan kembali dengan tikus yang berekor normal atau berekor panjang. Ternyata hasilnya pun sama. Ini menghasilkan anak tikus yang berekor normal, ya. Nah, berekor normal lagi. Sampai ke 23 generasi, Weismann menghilangkan tikus tersebut. Ternyata masih tetap saja ekornya panjang. Nah, dengan demikian Weismann menyimpulkan bahwa ya kesimpulan untuk percobaan Weismann ini singkatnya adalah telah terjadi seleksi alam terhadap faktor genetik, begitu. Atau perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan itu tidak dapat diwariskan karena kepada keturunannya, ya. Jadi kata Weismann ini perubahan tubuh akibat pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan, kata dia begitu, pada keturunannya. Nah, kemudian kalau teori Darwin yang sangat terkenal itu adalah teori tentang seleksi alamnya, ya. Nah, teori seleksi alam ini intinya adalah siapa yang kuat dialah yang akan bertahan hidup. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat dia yang akan bertahan hidup. Oke, coba kita lihat kembali ke soal. Percobaan Weismann mendukung teori Darwin tentang seleksi alam. Berarti betul ya? Oke, sebab menurut Weismann perubahan tubuh karena pengaruh lingkungan dapat diwariskan kepada keturunan berikutnya. Tidak, karena tadi kata Weismann bahwa perubahan tubuh yang dipengaruhi oleh lingkungan itu tidak diwariskan. Ya, jelas ya? Berarti di sini jawabannya benar salah, yaitu C. Oke. Next, nomor 67. Dalam respirasi aerob, nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen atau biasa kita kenal dengan NADH merupakan produk dari 1 siklus Krebs, 2 glikolisis, 3 dekarboksilasi oksidatif, 4 rantai transfer elektron. Coba kita lihat satu persatu. Jadi seperti yang tadi Kak Gina katakan bahwa nikotinamid adenin dinukleotida hidrogen itu singkatan dari NADH.
Nah, sekarang kita cari deh mana saja dari keempat tahapan respirasi aerob ini yang menghasilkan NADH. Mau nggak mau harus hafal ya. Coba yang pertama, untuk siklus Krebs, apakah menghasilkan NADH? Yuk kita tulis dulu hasil dari siklus Krebs adalah 6, 4, 2, 2. Apa saja? 6 NADH, kemudian 4 CO2, dan 2 FADH2. Satu lagi 2 ATP. Oke, berarti menghasilkan ya siklus Krebs. Kita contohin dulu. Kemudian yang kedua adalah glikolisis. Pada tahapan glikolisis ini, apa yang dihasilkan? Pertama, ada 2 asam pirufat. Ya. Kemudian yang kedua, ada 2 NADH. Dan satu lagi ada 2 ATP. Oke, berarti ini juga menghasilkan ya glikolisis. Satu benar, 2 benar, pasti 3 benar ya. Tapi kita ceki dulu. Yang ketiga, dekarboksilasi oksidatif atau DO. Ini menghasilkan apa? Pertama, dia menghasilkan 2 asetil koenzim A ya. Kemudian menghasilkan 2 CO2 dan menghasilkan 2 NADH. Oke, berarti betul juga. Nah, kalau transfer elektron, apakah dia merupakan atau menghasilkan produk berupa NADH? Ternyata tidak. Justru di tahapan inilah, di tahapan TE inilah, akan dilakukan konversi energi dari NADH dan juga FADH2 ya. Jadi singkatnya di tahapan TE ini justru NADH dan FADH2 nah ini akan dikonversi atau diubah menjadi apa? Menjadi bentuk energi atau ATP. Oke, jadi nomor yang option keempat tidak termasuk. And then jawabannya adalah 1, 2, 3 yaitu A. 68. Molekul oksigen dalam respirasi aerob berperan sebagai apa? A. Akseptor elektron awal dalam rantai transfer elektron. B. Agen kunci agar siklus Krebs dapat berlangsung. C. Pembawa elektron dalam glikolisis. D. Penyedia elektron dalam tahap rantai transfer elektron. Ataukah E. Akseptor akhir elektron dalam tahap fosforilasi oksidatif. Oke, ini nulis fosfornya itu kelebihan O ternyata. Oke, nah, baik. Di sini dalam hal ini, kenapa untuk oksigen itu selalu berperan di dalam rantai transfer elektron? Hal ini karena oksigen merupakan akseptor terakhir dari hidrogen, ya. Nih, jadi ceritanya begini. Pada saat terjadinya rantai transfer elektron, ya, saat transfer elektron terjadi, di mana terjadinya? Di kristal atau di membran dalam mitokondria. Ini akan terjadi ya, akan terjadi perpindahan elektron. Akan terjadi perpindahan elektron. Nah, biasanya perpindahan elektron ini dari suatu kompleks protein ya, dari kompleks protein. Salah satu kompleks protein ini misalnya
dari sitokrom A, sitokrom B, seperti itu ya. Itu disebutnya sebagai kompleks protein. Jadi dari kompleks protein satu ke lainnya, ke kompleks protein lainnya. Seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya perpindahan elektron dari kompleks protein satu ke protein lainnya ini adalah untuk mengubah gradien konsentrasi ion H+ ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengubah gradien. Apa itu gradien? Arah ya. Gradien konsentrasi dari ion H+. Seperti itu. Nah, dalam tahapan transfer elektron kan kita tahu bahwa kita akan mengkonversi yang namanya NADH dan juga FADH2 kan. Nah, jadi nanti si NADH dan juga FADH2 ini akan kita konversi menjadi bentuk energi gitu ya. Nah, akhirnya diperolehlah yang namanya energi. Nah, kok bisa seperti apa? Nih, singkatnya begini. Jadi kalau ada NADH nanti kan akan dikonversi. Nah, ini kan caranya dengan memindahkan ion hidrogen ini, dipindahkan ke sini, dari sini nanti ditangkap oleh sistem sitokrom atau yang kita kenal dengan kompleks protein itu ya, mulai dari sitokrom B salah satunya, kemudian ada juga sitokrom C ya, kemudian ada juga sitokrom C1, kemudian ada lagi sitokrom A dan sitokrom A3 misalnya gitu ya. Nah, nanti si ion-ion H+-nya ini akan terus dipindahkan. Ini di-over terus pemindahannya seperti ini ya. Nah, pada akhirnya nanti, nah jika misalnya nih untuk pemindahan ion hidrogen ini ternyata melewati suatu pintu yang bernama ATP sintetase, itu akan dihasilkan bonus berupa P. P ini nanti akan diikat oleh ADP sehingga akan terbentuk ATP begitu ya. Nah, biasanya di setiap perbedaan sitokrom itu ada dihasilkan P gitu ya. Nah, dan di sini juga ada dihasilkan P. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari satu, nih ya, dari satu, kesimpulannya guys. Nih, dari satu NADH ya, ini berapa ATP dihasilkan? 1, 2, 3. Ya, oh berarti satu NADH itu ada 3 ATP yang dihasilkan. Ya, kemudian dari satu FADH2 ada berapa ATP yang dihasilkan? Ternyata ada, nah di sini ya, 1, 2, ada 2 ATP. Nah, pertanyaannya begini, H+ berarti sudah sampai di mana tadi? Kan tadi ya, H+ dioverin ke sini, diover ke sini. H+ yang lompat-lompat begini, yang di-over begini, ini biasanya ditemani juga dengan elektronnya, begitu ya. Karena di mana ada proton, di situ pasti ada elektron. Nah, dengan demikian ketika H+-nya sudah sampai di sini atau elektronnya sudah sampai di sini, maka siapakah yang akan menangkap elektron tersebut? Ternyata ini yang akan menangkapnya adalah oksigen. Sehingga si H+ akan berikatan dengan oksigen ini sehingga terbentuk H2O. Begitu guys ya. Jadi dengan demikian molekul oksigen dalam respirasi aerob ini berperan sebagai akseptor akhir elektron pada tahap fosforilasi oksidatif atau transfer elektron ya. Jadi fosforilasi oksidatif ini itu nama lain dari transfer elektron. Begitu guys. Oke. And then jawabannya adalah E.
Lanjut ke nomor 69. Respirasi aerob menghasilkan molekul ATP dan NADPH dalam jumlah lebih banyak daripada respirasi anaerob. Benar atau salah? Sebab oksigen dibutuhkan dalam respirasi aerob sebagai penerima oksigen terakhir, sebagai penerima elektron terakhir dalam rantai transfer elektron pada tahap fosforilasi oksidatif. Apakah benar atau salah? Nah, kita lihat ya. Ini masih tentang respirasi aerob ya, dan juga anaerob. Coba diingatkan lagi, untuk respirasi aerob dengan respirasi anaerob beda enggak sih? Pasti beda dong ya. Nah, perbedaannya apa? Salah satunya adalah tempatnya ya. Nah, tempatnya biasanya di mana kalau respirasi aerob itu? Betul, di mitokondria ya. Sedangkan untuk respirasi anaerob terjadinya hanya di sitoplasma ya. Oke. Kemudian dari energi yang dihasilkan untuk respirasi aerob ini biasanya lebih banyak, sekitar 36 atau 38 ATP gitu ya. Kalau untuk respirasi anaerob itu hanya 2 ATP saja gitu ya. Kemudian dari tahapan respirasi aerob ini pasti apa? Ada 4 tahap ya. 4 tahap ini meliputi apa saja sih? Ada glikolisis, DO, siklus Krebs, dan TE gitu ya. Sedangkan kalau respirasi anaerob itu tahapannya paling hanya glikolisis saja, sehingga energi yang dihasilkannya pun lebih sedikit, yaitu 2 ATP ya. Oke, berarti kalau begitu jelas di sini bahwa respirasi aerob menghasilkan molekul ATP ya, dan NADPH2. Apakah ada NADPH? Nah, di sini yang salah ya. Jadi bukan NADPH, tapi harusnya NADH gitu ya. ATP dalam jumlah lebih banyak betul, tapi yang salahnya NADPH, bukan NADPH, tapi NADH. Jadi pernyataan ini salah guys, oke? Sebabnya oksigen dibutuhkan dalam respirasi aerob sebagai penerima elektron terakhir dalam rantai transfer elektron pada tahapan fosforilasi oksidatif. Itu betul sekali ya. Oke, jadi jawabannya salah benar, yaitu D, seperti itu. 70. Penetapan umur fosil dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya 1. Laju erosi, 2. Laju sedimentasi, 3. Kandungan garam, dan 4. Penentuan umur dengan radiasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai penetapan umur fosil, itu memang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya. Nih, sedikit ya. Penetapan umur fosil. Nah, ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tak langsung. Nah, biasanya kalau penetapannya secara tidak langsung, nah, yang langsung dulu deh ya. Biasanya kalau yang tidak langsung dulu deh. Yang tidak langsung itu biasanya dengan cara mengukur umur lapisan bumi tempat fosil ditemukan, ya. Dengan cara pengukuran umur lapisan bumi tempat fosil ditemukan. Nah, siapa tahu nanti kalian akan menjadi pengukur fosil ya. Nah, bisa dilakukan nih. Nah, kemudian kalau yang secara langsung ini bisa dilakukan dengan melihat laju erosi
Nah, sebetulnya gini, untuk mengukur fosil, untuk mengukur atau untuk pengukuran secara langsung ini gitu ya, ini bisa dilakukan, eraser dulu. Nih, untuk pengukuran fosil yang dilakukan secara langsung ini, itu biasanya dengan mengukur umur fosil itu sendiri. Nah, maksud lagi gitu ya. Jadi nanti dengan cara mengukur umur fosil itu sendiri, nah bagaimana caranya? Nah, kita akan melihat atau ya bisa melihat berdasarkan laju erosinya gitu ya. Kemudian laju sedimentasinya begitu. Kemudian juga kadar kandungan garamnya, dan satu lagi ini bisa penentuan umur dengan radioaktif ya. Penentuan umur dengan radiasi atau dengan radioaktif. Radioaktif biasanya kan radioaktif ini menimbulkan radiasi gitu ya. Berarti masih termasuk. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 70 yaitu penetapan umur fosil dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya yang tidak langsung itu, yang langsung itu tadi ya dengan laju erosi, laju sedimentasi, kandungan garam dan penentuan umur dengan radiasi. Jadi jawabannya adalah E, semua benar.